Selamat berjumpa kembali di channelnya Pak Neleon Rufina. Kali ini kita akan belajar tema 5 muatan pelajaran IPS. Tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Beberapa tokoh beserta peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam dan sikap kepahlawanannya. 1. Raja Mulawarman. Raja pemeluk agama Hindu yang terkenal baik budi. Raja Mulawarman menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Sikap kepahlawanannya adalah adil dan bijaksana, taat menjalankan ajaran agama serta mencintai rakyatnya. Yang ketiga, dermawan. Raja Kertanegara, Kerajaan Singasari. Raja pemeluk agama Hindu yang berhasil menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Sikap kepahlawanannya pantang menyerah dalam menyatukan Nusantara. 2. Berani dan tegas menolak untuk tunduk kepada bangsa Mongol. 3. Raja Balaputra Dewa, Kerajaan Sriwijaya. Raja pemeluk agama Buddha yang berhasil membuat kerajaannya sebagai pusat perdagangan, pelayaran, pendidikan, dan penyebaran agama Buddha di Nusantara. Sikap kepahlawanannya adalah jujur dan disiplin dalam memimpin rakyatnya, adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh. Raja pemeluk agama Islam yang berhasil membuat kerajaan Aceh menjadi puncak kejayaannya. Sikap kepahlawanannya adalah adil dalam menegakkan hukum dan selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Raden Patah, Kerajaan Demak. Raja pemeluk agama Islam yang menjadi penguasa pertama Kerajaan Demak. Sikap kepahlawanannya adalah menghormati kebebasan beragama dan berani melawan penjajah. Perjuangan tokoh kerajaan Hindu dan Buddha. Tokoh-tokoh masa kerajaan Hindu dan Buddha beserta pencapaian yang telah dilakukannya. 1. Raja Mulawarman, seorang yang baik budi, rakyat hidup sejahtera dan makmur pada pemerintahannya. Menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana saat upacara keagamaan dan membagikan emas dan tanah kepada rakyatnya. Raja Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, yaitu membuat saluran air untuk mengairi lahan pertanian, memanfaatkan sungai untuk mencegah banjir. Seorang raja yang bijaksana. Raja Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit, membawa kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya, menyejahterakan rakyat dengan membuka lahan pertanian dan pembuatan bendungan serta saluran pengairan. Rakyat hidup damai dan makmur karena pertahanannya yang kuat dari serangan musuh. Mahapatih Gajah Mada, Kerajaan Majapahit, adalah seorang Mahapatih yang gagah berani menaklukkan wilayah lain untuk mempersatukan Nusantara, menjaga keamanan kerajaan Majapahit dari serangan musuh, dan bersumpah akan mempersatukan Nusantara yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Raja Balaputra Dewa, Kerajaan Sriwijaya, berhasil membawa kerajaan Sriwijaya mencapai kejayaannya. Membuat kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang kuat dan menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Membuat kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha. Perjuangan pahlawan pada masa kerajaan Islam. Sultan Ba'abullah dari Kerajaan Ternate. Mereka memimpin kerajaan Ternate dari tahun 1570 sampai 1583
bergelar penguasa atas 72 pulau. Sultan Agung dari Kerajaan Mataram, raja ketiga yang memimpin dari tahun 1613 sampai 1645. Sultan Agung membawa Mataram ke puncak kejayaannya, melakukan penyerangan terhadap Belanda. Sikap pahlawan dan pengaruhnya bagi masyarakat. Tokoh nasional yang mengusulkan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Mereka adalah Insinyur Soekarno. Salah satu tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua adalah R.A. Kartini, adalah tokoh nasional yang memperjuangkan kesetaraan hak untuk perempuan di Indonesia. Buku yang terkenal adalah Habis Gelap Terbitlah Terang, merupakan kumpulan surat-surat R.A. Kartini kepada teman-temannya di Belanda. Tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Yang ketiga adalah Pangeran Diponegoro, lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785. Pangeran Diponegoro menentang penjajah Belanda karena sikap penjajah Belanda yang membebani rakyat kecil dengan pajak tinggi dan tidak menaati adat istiadat yang berlaku. Pangeran Diponegoro menggunakan siasat perang gerilya, yaitu menyerang secara tiba-tiba dan bergerak secara sembunyi-sembunyi. Berikutnya adalah menyajikan hasil identifikasi pahlawan pada masa kerajaan Islam dalam bentuk peta pikiran. Sultan Iskandar Muda, perjuangannya adalah membentuk Angkatan Perang Aceh menjadi Selat Malaka sebagai jalur perdagangan. Sikap kepahlawanan dari Sultan Iskandar Muda adalah rela berkorban, tidak mudah menyerah, dan berani melawan penjajah. Demikian yang bisa saya sampaikan segelintir materi dari bahan tema 5, muatan pelajaran IPS. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.